Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahoru. Ya, ini adalah bagian terakhir dari kisah pindah pabrik saya di Korea Selatan. Ya, simak terus. Ya, bagi teman-teman yang sudah menyimak dari part 1 sampai dengan 4 ya di video sebelumnya, ya silahkan dicek dulu. Kalau mau linknya ada di deskripsi. Dan kalau belum follow Instagram saya ada @wahoru-nya double. Silakan kalau mau tanya tentang kerja Korea Selatan, free, gratis, tidak dipungut biaya apapun kecuali udah prosesnya ya. Ya, ini di video kali ini saya hanya menyimpulkan bagaimana dulu saya kenapa kok pindah-pindah pabrik dan yang terjadi seperti apa. Ya, jadi ketika saya sudah pindah pabrik ada pertimbangan khusus yang saya peroleh. Nah, setelah itu saya juga sudah memikirkan efek-efek yang terjadi. Nah, kalau pertimbangan khususnya yang pertama ke pabrik kedua itu karena memang ada kurang pas ya dengan rekan kerja, dan juga gaji Twijigem itu tidak sesuai itu kan perhitungannya itu kan. Jadi ya saya keluar seperti itu dengan berbagai macam cara. Ya intinya ya akhirnya saya dipecat. Nah, ke pabrik kedua juga karena sama. Nah, ternyata keluar juga karena ada faktor senior ya yang ya luar biasa lah menurut saya, nggak masalah lah udah. Pabrik ketiga ini setelah doa ibu dan dukungan dari istri dan doa anak mungkin ya saat itu, jadi saya memutuskan pabrik ketiga untuk pindah lagi. Dan yang terakhir karena keputusan sendiri, setelah saya tidak memperoleh apa yang saya inginkan di pabrik itu, saya keluar. Pokoknya untuk pindah pabrik ini alasan utamanya karena masalah gaji. Jadi saya mencari target gaji yang mencapai 3 juta won. Ya, pada akhirnya itu saya nggak munafik masalah gaji karena pertimbangan waktu dan keluarga ya kan LDR. Semakin lama saya LDR, semakin banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh keluarga, oleh anak terutama dalam masa perkembangannya. Terus saya mendapatkan motivasi yang nggak sengaja bagaimana kalau anak tanpa sosok ayah kalau terlalu lama ya, ini nggak berlaku untuk yang nggak punya ayah atau nggak punya ini yang sudah tidak utuh ya, tapi ini memang faktor yang mendukung perkembangan anak gitu. Jadi saya sebisa mungkin kalau bekerja ya lebih baik di rumah dengan keluarga ya, walaupun mungkin secara ekonomi masih belum bisa stabil seperti itu, tapi memang saya sudah bertekad untuk nanti setelah kontrak selesai dari Korea Selatan, saya sudah tidak merantau lagi, mencoba tidak keluar dari mungkin rumah atau juga terlalu jauh lah, kalau bisa dari rumah gitulah, mau buat usaha atau mau dagang dan sebagainya. Itu memang saya sudah rencanakan planningnya ke arah situ. Ada planning A, B, C dan sebagainya yang sedang saya lakukan saat ini ya. Jadi alasan itulah yang memotivasi saya untuk pindah pabrik gitu, karena merasa nggak cukup gajinya. Kenapa? Ya karena tahu sendiri ya, dengan gaji besar kebutuhan dan keinginannya ikut membesar, itu pasti ya. Jadi uang kita yang diperoleh di Korea mungkin berapa persen atau hampir semuanya untuk kebutuhan atau keinginan yang semakin membesar, yang harusnya kita itu bisa mengkontrol atau mengelola keuangan tersebut. Dan saya sudah beberapa kali merasakan ya bagaimana mengelola keuangan itu tidak mudah, apalagi dengan godaan-godaan ya. Istilahnya dulu kan nggak pernah punya uang banyak. Ketika punya uang banyak, ada aja yang mau dibeli, ada aja yang bukan kebutuhan, ingin ya dibeli. Contoh ya, karena gaji itu mampu untuk membeli tanah, beli sawah ya,
terus bikin rumah, itu seperti itu. Untuk kebutuhan sehari-hari jelas itu pasti ada, karena ya di rumah istri tidak bekerja mengurus anak gitu kan, apalagi keluarga ada yang membutuhkan bantuan secara finansial ya, karena saya itu pandemi juga ngaruh banget itu ya, membantulah kayak balas budi jasa selama di Korea kan ya, gajinya ya kalau untuk membantu sekedar membantu bisa lah, bisa banget itu kan, untuk untuk bagi-bagi rezeki lah, sudah sampai tahap itu kan. Maunya sih apa ya, stabil dapatnya, tapi ternyata tidak. Itulah kenapa saya selalu berikan alasan gajinya yang menurut saya kurang gitu ya. Dan perhatian juga ketika mengelola keuangan itu tidak mudah, banyak pertimbangan atau ilmu yang saya belum tahu ya. Jadi update lah ilmu, jangan cuma update gajinya, update ilmunya ya. Kita punya skill ya, ini skill itu kita juga harus bisa mengelola keuangan yang kita peroleh dengan gaji sebesar itu. Kalau tidak, habisnya kita nggak tahu ya, di mana pos yang paling banyak menghabiskan uang. Apa salah beli harga sawah, apa tanah, atau beli buat rumah kemahalan biayanya ya kan. Tapi yang jelas buat rumah itu memang mahal sih. Tapi bagi saya itu prioritas utama ketika sudah berkeluarga, kalau belum punya rumah ya buat rumah dulu lah. Tuh, karena di mana tempat kita akan singgah hidup nanti, kalau udah pulang ya di rumah sendiri kan, lebih baik begitu ya. Jadi nggak ada ruginya kalau buat rumah gitu kan. Kalau usaha ya next lah, ini kan yang kita mau kan, tapi ya tidak semudah itu ya. Kalau mau buat usaha perlu ilmunya lagi, karena kita sudah nyaman dengan bekerja, sudah nyaman dapat gajian tiap bulan, ketika mau nyebur ke dunia lain, bukan ini ya, ke dunia usaha atau dunia dagang bisnis gitu ya, kita harus punya ilmu bekalnya ya, jangan sampai kosong. Kita punya modal sudah, dari gaji tabungan tiap bulan bisa menabung untuk modal usaha. Tapi untuk memulai usaha itu bukan cuma modal ya. Dan dulu kalau banyak motivator yang bilang nggak pakai modal, nggak ini, itu bullshit ya. Dia menjadi motivator karena dapat uang dari membernya ya, itu jualan member atau ilmu. Tapi jangan salah persepsi juga, pastinya dia punya kapasitas lebih ketika membagikan ilmu itu dengan berbayar ya, karena mungkin dia sudah punya ilmunya, sudah mau berbagi ilmunya, dan dia tidak mendapatkan dengan mudah sehingga berbayar. Jadi kita lihat dari dua sisi saja. Ketika motivasi itu muncul, pingin usaha dan sebagainya, kita belajar dulu di situ. Belajar kan nggak harus satu orang dua orang, dipelajari dulu yang kira-kira masuk ke pikiran kita, ke otak kita, bisa dipraktekkan. Nah itu baru bisa memilih usaha apa yang akan dilakukan gitu kan. Karena itu usaha itu nggak 1-2 tahun ya, bisa 5 tahun lebih itu baru bisa menghasilkan itu kan. Banyak hal yang konsistensi, terus kerja kerasnya itu ya sama lah. Ketika kita sudah nyaman bekerja, kerja juga sudah kerja keras di situ, banting tulang, waktu nggak ketemu keluarga dan sebagainya di Korea Selatan itu udah juga luar biasa lah. Nggak banyak yang lulus gitu kan ya, lulus hanya habis kontrak, tapi ya nggak sampai ini balik lagi ke sana karena ya uangnya ikut habis. Itu banyak ya, karena kita nggak menginvestasikan otak ke atas ya. Jadi kita selama merantau itu nggak cuma ya, jangan cuma kerja doang, jangan. Kalau ada seminar, ada teman yang suka bisnis, ada yang suka berbagi ilmu, berbagi motivasi, datangilah, silaturahim ya, cari ilmu di situ, cari pengalaman, tukar pengalaman begitu. Jadi
banyak persepsi yang masuk, pendapat yang masuk, kita telaah, kita pelajari, kita belajar. Oh begini, dulu kenapa balik lagi ke Korea, alasannya karena di rumah usahanya bangkrut lah, nggak punya modal lagi dan sebagainya, ketipu sama temen dan sebagainya. Kita harus silaturahim, berbagi cerita lah di situ. Pastikan kita nanti dapat pengalaman yang di luar keilmuan formal ya, seperti sekolah atau kuliah lagi itu kan. Itu pasti akan ada ilmu baru yang masuk. Itu pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar ya, gitu ya. Jadi dari mana saja lah, pokoknya pergaulan itu kalau merantau ya di Korea, karena banyak hal yang dua sisi juga, mau ya ikut yang mana silakan, mau yang menambah ilmu, menambah pengetahuan atau menambah perkara ya kan. Silakan pilih, Anda pilih sendiri, tapi jangan menyesal ketika sudah memilih hal tersebut ya, karena di akhir kontrak banyak hal yang terjadi, banyak yang kekurangan uang, bahkan tidak punya tabungan. Tahu-taunya senang-senang sampai selesai akhir kontrak, tahu-tahu sudah habis kontrak bingung. Akhirnya ya udah memutuskan untuk bekerja lagi, sudah malas sebetulnya, udah nggak mau lagi merantau, tapi ya itulah. Makanya dari awal sudah dipikirkan bagaimana mengelola keuangannya, gajinya bagaimana, dan juga mencari ilmu untuk belajar yang baru. Ketika nanti kita sudah siap pulang ke tanah air, kita pastinya mau merubah nasib, masa mau kerja terus ya kan, dalam arti kita akan habis masa tenaganya, waktunya ya, itu akan dihabiskan untuk apa? Mau kerja terus sama orang ya, atau mau jadi juragan walaupun kecil? Silakan dipilih sendiri, itu pilih masing-masing. Dan saya nggak mengajak untuk semua orang untuk sama dengan pemikiran saya. Ambil baiknya kalau ada, kalau buruk dibuang saja. Jangan percaya 100% omongan saya, karena saya berdasarkan pengalaman. Belum tentu pengalaman saya sama dengan teman-teman semuanya. Silakan dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan atau keputusan besar untuk kehidupan teman-teman semua. Terima kasih. Saya Waho, ex TKI Korea Selatan. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa cek deskripsi di bawah, karena nanti ada giveaway menarik yang akan saya bagikan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.